Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadiandrio Kinjaya Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan atau membahas tentang modul final dari Jarkom, yaitu membuat 15 soal dari Docs kemarin. Jadi, di sini merupakan topologinya, di mana yang biru ini merupakan gedung G, yaitu gedung dengan host terbanyak, lalu gedung D dengan warna hijaunya ini dengan gedung host terbanyak kedua, lalu yang terakhir adalah gedung O. Nah, jadi di sini nomor satu soalnya adalah menggunakan metode VLSM, buatlah pembagian subnet untuk masing-masing gedung dengan cara yang seefisien mungkin. Nah, jadi di sini saya membuat tree, yaitu gedung G, gedung D, gedung O, ada 3 tree. Jadi gedung G itu karena yang paling banyak saya pakai dulu. Nah, dikarenakan gedung G itu memiliki 6.255 host, jadi subnet yang cukup itu adalah 19, tapi dikarenakan ada salah satu subnet, netmastery ya, ada salah satu subnet yang sudah mengambil bagian sebanyak netmesh 19 atau lebih dari 4096 itu, berarti kan muatnya di netmesh 19 ya. Nah, karena sudah diambil satu oleh host dari klien grup 3, otomatis tidak ada lagi yang bisa di-split. Jadi, saya mulai dari root netmesh itu di 118, agar bisa di-split ke dua netmesh 19. Nah, untuk netmesh 19 itu yang pertama diambil oleh gedung G dengan router Smith Mora di Ethernet 3, yaitu 5002 host, jadi di sini. Lalu untuk selanjutnya kita akan split dari 19 yang 32 ini. Nah, karena di sini hanya memerlukan sekitar 1250 host itu muatnya di netmesh 21, jadi kita split dulu dari 20 lalu ke 21, dan di sini sudah mendapatkan netmesh 121. Ada gedung G 105.630/320/netmesh 21 di Ethernet 2, yaitu di sini. Nah, karena semua subnet netmesh sudah terpenuhi, host sudah terpenuhi di gedung G, maka sekarang kita akan lanjut ke gedung D. Nah, di sini masih ada netmesh kosong, dan gedung G itu memerlukan sekitar 320 host, yang dimana untuk host 320 itu yang bisa menampung adalah di netmesh 23. Nah, jadi sisa dari netmesh yang kita seperti tadi dari gedung G, kita akan expand lagi hingga ke slash 23. Jadi kita expand, tapi kita perhatikan caranya. Kita langsung skip ke 23 aja. Di sini kita bisa lihat IP-nya sama, tapi netmesh-nya berbeda. Nah, di sini kita mulai dari slash 23. Nah, lalu untuk gedung di router subspan Ethernet 3 itu karena ini merupakan subnet yang paling banyak, jadi kita akan ambil dulu, yang dimana sekitar 202 host di subnet ini, itu muatnya di slash 24, jadi kita dari slash 23 kita split ke slash 24, di sini kita akan bagi untuk uh, Ethernet 3, subnet Ethernet 3 ini. Lalu, kita akan split lagi ke 24, karena di sini juga ada 102 host. Nah, itu yang sudah mencukupi itu di netmesh 25. Jadi kita akan split lagi dari 24 ke 25. Nah, di sini kita dapat kebagian untuk Ethernet satunya itu 1056411025 gitu. Nah, lalu lanjut untuk di Ethernet 3-nya kita hanya perlu sekitar 13 host ya. 13 host. Ya, 13 host. Nah, 13 host itu yang muat itu di netmesh 28. Jadi kita akan expand terus dari 25, kita expand ke 26. Sini 26 masih belum ada, kita expand lagi ke 27. Ini ke kiri terus ya. Jadi 127 dari kiri 128. Nah, di sini 128 sudah ada, kita ambil yang paling kiri karena ya untuk metodenya yang paling efisien tuh dari kiri. Dari kiri ke kanan kan ascending ya nilainya. Nah, jadi di sini kita sudah dapat yang 128. Nah, lalu untuk selanjutnya ada ke Ethernet 0-nya. Ini kan kita hanya memerlukan 3 host saja untuk ini, dan ini. Nah, itu muatnya di netmesh 29. Jadi, kita akan expand sisa netmesh 28 ke 29 dan kita akan dapatkan netmesh 29 itu di IP 1056411444, yaitu gedung D router subscribe di Ethernet 0 sebanyak 3 host.
Nah, untuk masalah gedung D, pembagian khusus sudah terselesaikan. Lalu kita akan lanjut ke gedung O. Nah, gedung O ini jika kita jumlahkan, itu nilainya sekitar 53 host. Ya, ini diasumsikan termasuk di AJP, karena kita akan mencoba dengan static routing juga di sini, karena belum dipasang di AJP ya. Nah, di sini sudah terbagi, dan slash 53 itu cukupnya di slash netmesh host 53 itu cukupnya di netmesh slash 26. Nah, jadi kita lihat di sini untuk netmesh 26 ini masih ada satu bagian yang kosong, jadi kita langsung saja berikan di untuk gedung O-nya. Jadi langsung kita berikan di gedung O-nya ini. Jadi untuk 10, 56, 41, 92, 126 itu subnetnya dibagikan ke gedung O di bagian Ethernet 0-nya. Nah, di sini sudah gedung O sudah terpenuhi, gedung D sudah terpenuhi, gedung G sudah terpenuhi. Nah, di sini ada bagian yang kosong. Ini tidak masuk dalam gedungnya, gedung O, gedung D, gedung G. Dan saya memberikannya range IP bebas. Jadi, for example, di sini saya beri subnet 105642.0/29 agar mudah. Dan di sini 105642.8/30. Oke, langsung ke prakteknya aja, kita cek masing-masing. Sini untuk Ethernet 1 itu 105642.2. Nah, ini merupakan IP-nya. Lalu ini ada gateway-nya di VIAN gitu. Ini 105642.1 dan sini 423. Jadi ngarahnya itu ke sini, ke sini, ke sini. Jadi sudah terhubung. Lalu sekarang kita akan cek di sini menggunakan netmesh 30 dengan IP network ID-nya 105642.8. Di sini 105642.9 dan di sini 105642.10 dengan gateway-nya ke switch Nah, jadi untuk permasalahan pembagian subnet sudah terselesaikan di sini, yang berarti nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Konfigurasi semua router agar bisa terhubung ke semua jaringan. Gunakan static routing dan uji dengan melakukan ping dari Budapest ke Alekin dan dari Ponziani ke Sicilian. Nah, jadi Ponziani dan Sicilian ini merupakan IP di DHCP, tapi kita akan set dulu ke static untuk melakukan pengujian ping. Jadi, untuk konfigurasi dari routing untuk static routing dari node-nya itu ada daftarnya di sini. Jadi untuk Rosena ini kita tinggal copy saja, taruh di sini. Lalu untuk VIAN nya ini. Lalu untuk Sweet Mora-nya ini. Recent sub-nya ini. Untuk subswang ini. Oke, kita tutup semua. Nah, sekarang static routing sudah terpasang. Sekarang kita akan coba lakukan pengujian dengan ping dari Budapest ke Alekin. Budapest ini ke Alekin. Alekin itu IP-nya 1056.41.141. Oh, ini masih di ACP ya. Kita set dulu ke static. Jika sudah set statiknya, tinggalkan komen aja. Dari start node-nya. Kita akan coba ping. Nah, ini sudah bisa. Sekarang kita akan coba untuk Ponziani ke Sicilian. Ponziani ini statik kalau nggak salah. Jadi statik, tapi Sicilian yang di ACP. Kita set dulu ke statik.
kita ping 10.56.41.125. Nah, di sini sudah bisa ping juga. Jadi untuk konfigurasi static routingnya juga sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, berikan seluruh klien Blackmare, Dimmer, Budapest, dan Stafford IP secara dinamis dari DHCP. Range IP tidak dibebaskan, namun tunjukkan bahwa mereka bisa mendapatkan IP secara dinamis. Nah, jadi untuk memberikan IP secara dinamis menggunakan DHCP, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstal DHCP server pada node Ponziani, seperti di sini. Nah, lalu kita akan sebelum sebelum menginstal, kita pastikan bisa connect ke internet dengan set speed Mora untuk menggunakan IP tables. Ini kita pakai komen saja. Oke, di sini untuk komennya sepertinya saya beri dulu. Nah, ini IP routingnya, IP tables, set networknya agar bisa diakses semua node, dan menginstal DHCP relay untuk soal selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Saya terapkan juga semua di semua router. Jadi sudah terpasang internet, ini kita cek dulu. Nah, pasang juga di sini. Di sini juga ada script. Nah, di sini kita akan echo name server dan menginstal DHCP servernya. Sudah bisa terkoneksi dengan internet. Sekarang langkah selanjutnya adalah setup sudah ada DHCP dengan ini. Lalu kita akan konfigurasi interface-nya dengan AD-pad ini. Buka dulu. Nah, untuk interface V4-nya itu mengarahnya ke interface-nya dari Persiani, yaitu ETH0 atau Ethernet 0. Kita configure save. Lalu selanjutnya kita akan mengubah konfigurasi config DHCPD-nya dengan di bawah ini tinggal kita copy. Kita hapus semua. Copy ini. Lalu kita service ist dhcpd server dhcp. Oke, di sini sudah run. Kita bisa lihat service dhcp server status. Ini sudah running. Nah, sekarang jika sudah run dhcp servernya, kita akan menginstal relay pada masing-masing router. Yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa saya sudah memasang beberapa config pada routernya untuk dipasangkan relay. Oke, kita sudah pasang semua relaynya. Dan sekarang kita akan lanjut setup relaynya dulu. Di sini di node dulu Sena dulu. Nah, kita akan buka ISC DHCP relay. Ini untuk servernya itu IP dari Persiani, yaitu 10.56.41.245. Bentar, saya save dulu. Oke, buka dulu. 10.56.41.245. Oke, sudah benar. Buka lagi di sini.
Nah, untuk interface-nya itu mengarah ke interface menuju klien. Berarti jika misal tadi di soalnya kita ingin memberikan klien BlackBerry Dimmer itu IP, jadi kita mengarahkan interface itu ke arah bagian BlackBerry Dimmer. Jadi interface yang mengarah ke BlackBerry Dimmer dari Luciana itu adalah Ethernet 1. Tambahkan di situ satu. Oke, sudah, lalu kita gunakan service ASG DHCP relay restart. Oh, oke, sudah upstream. Jadi VPN gitu. Nah, ini juga servernya sama, IP node Ponziani. Untuk interface yang mengarah ke BlackBerry Dimmer itu Ethernet 1. Nah, jadi sudah selesai. Service ST DHCP relay restart. Oke, sudah upstream di sini juga. Lalu lanjut ke Slipmora. Servernya sama juga. Nah, untuk interface-nya, karena di arah untuk DHCP-nya mengarah ke Budapest, Stafford, dan BlackBerry Dimmer, jadi interface-nya juga mengarah ke klien dari Budapest, dan interface yang ini juga mengarah ke BlackBerry Dimmer. Jadi ETH2 dan ETH3 termasuk, dan untuk ETH0 juga termasuk karena untuk request balik ke router dia, ke DHCP servernya. Jadi di sini kita taruh ETH0, ETH2, ETH3. Nah, kita dapat service ASG, DHCP, relay. Oke, sudah. Sekarang kita set ini agar tidak statik lagi. Oh, sudah. Nah, di Budapest kita akan set untuk tidak statik. Oke, sudah. Apply, lalu kita restart 3 node-nya. Kita start. Oke, kita lihat apakah sudah dapat di Budapest. Oke, di sini sudah dapat list 125. Jadi di sini untuk subnet. Nah, di Budapest itu subnet 32. Ini dari 124 sampai 39100, 38124 sampai 39100 itu bagian listnya. Jadi untuk Stafford berapa dapat? 124. Oke. Jadi 38124 dan ini 38125. Untuk Blackberry Dimmer karena itu subnet 00, harusnya dia mendapatkan range IP di 137 sampai 200. Nah, di sini 156, 19, 137. Oke. Sudah selesai untuk yang soal ketiga. Lalu lanjut untuk soal keempat. Berikan web server Slack dan Sicilian IP address yang tetap atau fix dari DHCP. Nah, untuk menambahkan IP yang tetap itu kita tinggal mengubah konfigurasi dari DHCP config-nya. Kita tambahkan subnet dan untuk mengubah fix itu kita tambahkan host nama dari node-nya lalu kita akan menambahkan MAC address-nya dengan menggunakan hardware internet. Kita copy paste MAC address-nya lalu kita beri fix address-nya berapa. Ini berlaku juga untuk host yang ingin di fix address yang lainnya juga berlaku sama. Jadi kita copy ini, kita ubah konfigurasinya di Ponziani. Bukan ubah sih, lebih ke tambah. Jadi sini kita tambahkan di bawahnya. Restart. Oke. Restart. Nah, tapi kan sekarang
si Sicilian dan Slav kan berada di gedung D nih. Jadi harus ke sini. Nah, caranya gampang seperti tadi juga. Ini sudah mengarah ke sini dan ke sini kan. Nah, sekarang kita akan atur relay-nya dari switch and Zug agar mengarah ke Zugswang. Berarti dari Ethernet 1. Kita buka dulu. Juga sama, servernya, interface-nya Ethernet 1 karena mengarah ke Zugswang. Kita restart. Oke, sudah restart. Sekarang kita lihat untuk Zugswang. Nah, untuk Zugswang ini caranya sama. Yang mengarah ke klien itu ada dua. Sicilian itu dari ETH1 dan Slav itu dari ETH3. Dan ETH0 juga diarahkan agar bisa meminta request IP ke Ponziani. Karena ini ETH0 dari Zugswang ini mengarah ke Ponziani. Jadi kita akan tambahkan di sini. Server juga sama. Interface-nya ETH0, ETH1, ETH3. Service, kita restart. Ini DHCP, relay, restart. Oke, sekarang kita ubah dulu sisiran tadi kita set status menjadi dynamic. Ini ada kita komen. Oke, sekarang kita tinggal stop. Nah, tadi yang statiknya itu kan, fixed address itu kan 122. 4122 untuk Sicilian, dan 40212 untuk Slav. Kita akan coba cek Sicilian. 41122. Oke, di sini sudah mendapat listnya yang fix ya, 10564122. Dan untuk Slav 40212. Kita akan coba cek. Nah, jadi sudah 40212. Sesuai. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5. Buatlah konfigurasi untuk domain parkov.com di IP node Slav dan pascarov.com IP node Sicilian pada DNS master Karokat. Tambahkan juga subdomain www untuk kedua domain tersebut. Nah, jadi caranya kita mau pindah dulu ke node Karokan. Kita hapus dulu semua. Pindah ke node Karokan. Nah, karena di sini sudah terinstall bind, maka tidak perlu install lagi. Kita perlu tambahkan ini aja. Nah, di sini kita akan mengonfigurasi name config local pada etc bind name config.local. Ini kita akan tambahkan konfigurasi yang sudah saya pasang di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan pindah ke directory lain. Lalu kita akan buat file baru sesuai dari path dari file zone-nya. Ini kan misalnya etc bind parkov. Nah, berarti nama filenya parkov, nama foldernya parkov, nama filenya parkov.com. Kita akan buat parkov. Here parkov. Kita change directory, lalu kita namakan parkov.com. Nah, di sini kita tambahkan ini di parkov.com dengan IP-nya itu mengarah ke node Slav. Iya, node Slav. Parkov. Parkov itu ya node Slav. Oke. Ini kita tambahkan sini untuk subdomain aliasnya. Sudah, kita akan balik lagi untuk membuat folder baru untuk Pascarov. Jadi Pascarov. Pascarov. Tambahkan konfigurasi di bawahnya ini. Oke, jika sudah, kita akan coba ng. Oke, sudah jalan servernya di sini. Sekarang kita akan coba di switch and Zug misalnya. Kita tambahkan name server dulu.
Nah, name servernya ini 888 ini kita taruh di bawah karena untuk nge-resolve web dari DNS kita perlu taruh IP DNS di atas. Kita ke name server 10.56.41.140. Kita coba ping 10.56 parkov.com. Nah, ini sudah bisa dia mengarahnya ke 40212 atau slash. Lalu kita akan coba ping askarov.com. Biar gampang kita kasih batas. Oke, ini juga sudah bisa mengarahnya ke IP dari Sicilian 10.56.1.122. Ini untuk membuat DNS dari kedua node sudah berhasil. Sekarang lanjut ke nomor 6. Kita akan mengonfigurasikan juga Alekin sebagai DNS slave yang bekerja untuk membantu Karokan. Lakukan pengujian dengan mematikan Karokan, lalu coba ping ke domain dan subdomain tersebut. Pilih salah satu aja. Oh iya, tadi saya juga lupa untuk mencoba www-nya. Ping parkov.com. Nah, ini juga bisa. Coba Askarov. Nah, ini juga bisa. Oke. Sekarang kita akan mengonfigurasikan DNS slave, yang berarti kita harus mengubah name config lokal di Karokan. Kita set juga sebagai master. Aduh, nge-lag. Oke. Console. Name config lokal. Ganti konfigurasinya seperti di bawah. Nah, kita akan notify ke IP dari Alekin atau DNS slave-nya. Kita juga allow transfer untuk Alekin. Dengan file juga sama seperti sebelumnya. Oke, sekarang kita tambahkan di Alekin saja. Add nano tc bind name config local. Config lokal untuk slave itu ini. Kita tinggal copy. Nah, sekarang kita jalankan dulu keduanya. Oke, sudah. Sekarang kita akan tambahkan lagi name server untuk DNS slave-nya. Di bawah ini. Name server 10.56.41. Sudah, tempat 1. Nah, sekarang kita akan mematikan karokannya. Ini 40 ya. Kita akan sudah matikan. Nah, lalu kita lihat Alekinnya dulu. Kita cek IP-nya apakah benar. Ini 141 ya. Berarti name key. Nah, sekarang kita akan coba ping www.parkov.com. Nah, ini bisa juga mengarah ke left dan paskarov.com juga sama mengarah ke Sicilian. Lalu untuk tanpa domainnya saya juga dan Parkov. Oke, ini juga bisa. Oke, slave sudah berhasil dipasang, kita akan lanjut ke nomor 7. Nah, kita akan konfigurasikan Sicilian agar berfungsi sebagai web server Nginx yang akan menyajikan halaman berikut. Konfigurasikan juga agar Sicilian bisa menyimpan custom access log ke file tmp access log dan error log ke file tmp error log. Oke. Jadi, pertama kita buka dulu Sicilian. Kita akan buka folder Nginx, lalu folder sites available.
Oke, kita akan memodifikasi defaultnya. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja. Kita sudah membuat konfigurasi dari default dari set variable-nya. Sekarang kita tinggal pindah directory untuk memasang file HTML-nya di sini. Lalu kita buat file baru namanya index.html. Sesuaikan saja sebenarnya dengan pet dari root kalian. Misalnya di root var www.html, index.html berarti buat filenya di directory ini dengan nama filenya itu ini. Itu. Jadi kita buka dulu, kita akan copy. Oke. Nah, lalu jika sudah kita akan coba apakah index berjalan. Kita oke. Kita service index. Sekarang kita akan coba di not switching soup. 10.56.41. Nah, di sini sudah bisa. Oke, ini sisi dari defense. Sudah benar. Sekarang kita akan lanjut untuk nomor 7, nomor 8. Nomor 7 sudah. Nomor 8. Nah, sekarang kita akan buat custom access log ke file tmp access log untuk keperluan login. Akan format log seperti di bawah. Nah, ini format log dari ini tuh adalah ini. Nah, Sicilian misalnya. Kita ubah lagi di set available-nya. Kita hanya tinggal mengubah, menambahkan custom log di sini. Kita pindah ke getRead belakang, di atasnya, lalu menu xconfig. Kita tambahkan lognya itu di bagian login settings di sini. Lalu kita service, nginx, restart. Nah, lalu kita akan melihat lognya dulu dengan tail. Nah, di sini kan masih basic ya, masih default. Nah, kita akan coba scroll lagi. Kita bisa lihat sekarang. Ini. Di sini method get, return status 200, switch. Ya, inilah. Kalau lebih sama. Oke, sudah. Kita sudah berhasil membuat lognya. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 9. Nomor 9 yaitu konfigurasikan juga Slack agar berfungsi sebagai web server Nginx yang menjadikan halaman berikut dan hanya bisa diakses melalui port 8000 dan 8888. Oke, caranya kurang lebih sama dengan Sicilian, hanya saja konfigurasi di default yang berbeda. Kita buka lagi. Sites available. Kita buka default. Kita hapus semua dulu. Tambahkan ini. Nah, yang beda tuh ini doang. Jadi, listen 888 dan listen 8000. Kita tambahkan 2 port khusus di sini. Oke, sekarang kita tambahkan file tempelnya sama juga. Ini copy. Oke, kita coba langsung service aja ke restart. Oh, fail. Oh iya, kita belum menambahkan custom log-nya. Nginx sites available. Ya, ini config. Kita buka file log-nya lagi yang custom. Jadi, sini. Oke, tinggal kita tambahkan di sini. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan coba akses di Switch and Soup.
Kita akan buka 0, 10, 56, 41, 4, 56, 40, 212. Nah, ini nggak bisa karena kita hanya set port di 8000 dan 8888. Nah, sekarang kita akan buka di 8000. Nah, ini bisa. Dan 8888. Ini juga bisa. Berarti untuk set port private itu sudah berhasil di nomor 9. Kita akan lanjut ke nomor 10. Untuk memudahkan akses, boleh satu domain lagi dengan nama opening.com yang mengarah ke Petrov. Lalu konfigurasikan juga Petrov sebagai reverse proxy yang akan melakukan forward request ke server sesuai berdasarkan URL profile yang diminta oleh klien dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti ini. Oke, jadi kita ke DNS dulu, kita tambahkan config lokalnya di sini, tambahkan domain baru, namanya openings.com, sini. Oke, kita akan buat file baru namanya openings. Ini openings, openings.com. Kita copy ini saja langsung. Oke, sekarang kita akan coba ping openingsnya dari switch Zoom. Kita belum name sih. Oh iya, kita lupa tambahkan di save juga. Kita cek dulu, tidak benar. Oke, sudah benar, kita tambahkan di save dulu. Oke, kita jalankan dulu keduanya. Nah, sekarang kita akan coba ping openings.com. Nah, sudah bisa. Ini mengarah ke Petrov 564147. Ini. Oke, sekarang kita akan membuat dia sebagai reverse proxy. Kita buka Petrov dulu. Kita set default dari size available-nya. Jadi etc nginx size available. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk konfigurasi itu ini. Nah, jadi kita akan pull stack-nya berdasarkan algoritma round robin agar terbagi rata. Karena Slack ini kan perlu 2 IP private untuk diakses. Jadi saya terpikirkan menggunakan algoritma round robin dengan upstream agar terdistribusi dengan seimbang. Lalu kita akan listen di port default dengan server name yaitu openings.com dengan path location dari Sicilian itu seperti ini yang mengarah ke IP Sicilian dari port 80, proxy set area host, dan real IP remote address. Lalu Slack juga kita tambahkan Slack pool di sini, HTTP Slack pool karena Slack pool juga menggunakan round robin, jadi kita perlu ya upstream seperti itu agar bisa terdistribusi dengan seimbang. Proses header juga sama, XLIP juga sama, akses log dan error log juga sama. Oke, sekarang kita akan verifikasi dulu error akses log. Sini. Nomor 8 tadi. Sini tambahkan, lalu kita service nginx. Oke. Di sini sudah berhasil, sekarang kita akan uji di switch and zoom. Nah, kalau kita membuka curl openings.com, itu pasti dia menggunakan default dari HTML nginx. Welcome to nginx. Nah, jika kita tambahkan path baru yaitu Sicilian, itu akan mengarah ke Sicilian. Nah, kita bisa lihat di sini, Sicilian defense card. Kita save. Itu left defense.
Jadi seperti itu untuk nomor 10. Ya, nomor 10. Oke, sudah benar. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 11. Nah, tambahkan juga konfigurasi agar request untuk opening.com random akan mengalihkan request ke web server sislian dengan algoritma round robin. Nah, jadi yang ditambahkan di sini itu sebenarnya hanya opening spoolnya aja. Di sini kita menggunakan server default untuk 8000 aja, nggak usah pakai banyak-banyak. Jadi untuk sislian itu sama, step sama, dan random itu dari opening spoolnya. Jadi dia akan membuka web server Slack dan sislian dan Slack secara bergantian, secara seimbang bergantiannya. Lalu ya begitu. Jadi sudah terdistribusi dengan seimbang. Kita label dan default. Nah ini kita hapus saja. Kita copy ini. Oke, sudah. Lalu kita service. Nah, untuk melihat hasil dari round robinnya apakah berhasil atau enggak, kita bisa uji dengan random ini misalnya. Nah, ini keluarnya sisilan defense. Oke, sekarang kita akan buka random lagi. Keluarnya slash defense. Kita random lagi. Sicilian defense ya. Kita random lagi sekali. Jika slash berarti sudah berhasil. Nah, slash defense. Berarti sudah terbagi juga secara merata dengan round robin dengan upstream tadi. Nah, jadi untuk nomor 10 sudah selesai, kita akan lanjut ke nomor 11 sudah selesai. Kita akan lanjut ke nomor 12. Nah, Anatoly Parkov berencana untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran. Maka dari itu, hapus seluruh konfigurasi static routing dan ubah agar seluruh router menggunakan dynamic routing, gunakan protokol RIP. Nah, jadi di sini untuk menghapusnya sebenarnya cukup simpel, kita tinggal reload node-nya. Karena untuk nomor 12 hingga 15 itu sebenarnya tidak perlu memerlukan uh, akses dari web server maupun DNS maupun DHCP. Kita tinggal menggunakan netcat saja untuk membuktikan apakah paket itu berhasil sampai atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan tunggu hingga semuanya ke restart sempurna. Oke, sudah. Nah, ini kita akan bisa cek IP root-nya apakah banyak atau tidak. Nah, ini cuma 3 aja. Default via ini tidak ada IP root via lain-lain. Coba kita ping ke Smith Mora, misalnya 10, 56, 42, 42, 9. Nah, ini nggak bisa. Berarti sudah tidak ada static routing lagi. Sekarang kita akan menggunakan protokol RIP untuk melakukan dynamic routing. Pertama, untuk node Lucena itu kita pindah ke user lib frl. Lalu kita buka ini, kita copy ini, lalu kita clear dulu, lalu kita buka VTSH atau buka interface atau CLI, command line interface untuk FRL routingnya. Nah, kita buka const router RIP. Ini kita tinggal copy node Lucena-nya. Nah, untuk mengecek apakah sudah terkoneksi atau belum, kita bisa show IP RIP. Nah, di sini sudah ada connected 2. Jadi karena ini emang berada satu interface dengan Lucena, berarti logonya itu hurufnya itu C atau connected langsung. Oh, nggak bisa clear. Di exit dulu. Nah, exit clear. Sekarang kita lanjut ke Vian itu. Caranya juga sama. PD. Aduh, malah
Oke, di sini. Cd user lib frr. Coba copy. Salah. Ini copy clear ctsh const router. Nah, jika sudah, kita akan cari Vian-Keto di sini. Kita tinggal copy. Show IP rip. Nah, di sini connected 2. Dan R ini mungkin artinya relay ya. R ini terhubung dari subnet dari Lucena, yaitu ini. Subnet ini. Jadi, ini sudah terhubung dengan ini. Kita lanjut ke Speedmora. Kita copy dulu ini. Jadi, user lib frr ptsh pty h const router lib show ip salah. Harus tambah dulu di Speedmora itu ini 3. Set show ip rip. Nah, di sini sudah ada 3 interface dari Speedmora dan 2 connected via relay. Jadi dari sini yang kita sudah terhubung yaitu ini dan saya sudah terhubung yaitu ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke Switchenzug. Jadi user lib frr lalu ini show salah. Clear ptsh const router lib. Kita copy di Switchenzug itu ini. Oke, di sini sudah 2 connected via interface sendiri dan 4 connected via relay. Jadi ada punya Ethernet 1 dari Ethernet 2 dari Speedmora, Ethernet 3 dari Speedmora, Ethernet 2 dari Speedmora, lalu RM4192 itu Lucena Ethernet 0-nya dan 428 itu Vian-Keto. Jadi Ethernet 1 ya. Oke, kita exit, clear. Sekarang untuk yang terakhir subswap. Jadi user lib frr. Buka ini clear ptsh const router lib. Lalu ini ada 4 interface yang terhubung. Exit show ip rip. Nah, di sini sudah banyak banget. Jadi ada 4 interface yang terhubung. Kayak pokoknya nggak tahu di 1, 2, 3, 4. Ada 5 interface dari relay yang terhubung juga. Jadi semua sudah terhubung. Kita exit, kita clear. Nah, sekarang kita akan coba ping misalnya dari Budapest ke sama juga ke materi ya. Budapest ke Alekin. Alekin itu 141. Kalau nggak salah. Iya. Oh iya, perlu DHCP ya. Udah kita coba sudah ada IP-nya dulu lah. Ini IP-nya. Oke, sudah ada IP, kita coba ping 105641. Nah, ini sudah bisa. Atau tadi, misalnya kita tadi kan dari Lucena ke Vian-Keto itu nggak bisa kan. Sekarang kita coba. Nah, ini. Nah, sudah bisa sekarang. Oke, jadi untuk dynamic routing sudah berhasil dan kita akan lanjut ke nomor 13. Untuk meningkatkan keamanan, konfigurasikan firewall Speedmora untuk melakukan pembatasan koneksi SSH ke server DNS. Drop semua paket SSH yang berasal dari seluruh klien yang memiliki tujuan ke Karokan atau Alekin. Oke, jadi untuk tujuan ke Karokan atau Alekin itu, jadi klien itu berada di subnet Speedmora semua, yaitu subnet ini sama subnet ini. Jika dia mengarah ke Karokan atau Alekin, itu bakal diblok. Jadi kita akan coba dulu. Pertama kita coba install SSH dulu di Karokan.
Caranya itu adalah kita apt get update dulu. Oh ya, belum koneksi internet ya. Kita tambahkan di sini komennya itu mas. Oh iya, apt. Taruh ini dah. Oh, oke, taruhkan nano etc resolve config. Itu sudah ada. Oke, sudah. Lalu kita apt get install ssh. Oke, sudah. Sekarang kita lihat service ssh start. Nah, sudah start. Lalu kita akan coba jalankan di localhost. Nah, kita beri yes. Nah, kita sekarang belum tahu passwordnya apa, jadi kita akan setup dulu passwordnya dengan menggunakan passwd root. Ini passwordnya misalnya ini. Nah, tapi kita juga belum bisa masukkan dengan password itu. Misalnya kita start nih. Nah, ini juga nggak bisa masuk. Nah, jadi kita buka dulu nano etc sshd on. Nah, kita akan cari di sini namanya permit root login. Sini kita uncomment. Kita provide passwordnya itu adalah yes. Kita ganti yes. Lalu kita akan restart service. Restart. Oke, sudah. Sekarang kita bisa login di localhost dengan password yang kita inginkan tadi. Di sini sudah bisa kita. Sekarang kita akan coba langsung di sini. Misalnya di klien grup 1. Itu kita ssh root add IP dari apa sih namanya? Karokan. 140. Nah, ini kita kasih yes. Passwordnya 030300. Oke, nah itu. Nah, ini sudah benar, sudah bisa masuk, sudah di note Karokan juga. Sekarang kita exit dulu. Oke, itu bisa masuk karena kita belum memasang IP table satu firewall-nya di Speedmora. Sekarang kita akan pasang IP tables dulu. Nih. Nah, untuk forward ke 140 kita drop dulu. Tadi kan bisa tuh. Bisa tuh 40. Nah, sekarang kita akan berikan IP tables. Kita lihat dulu listnya. Tables L. Ini masih kosong, kita akan tambahkan IP tables L. Nah, di sini untuk source dari klien, destination-nya ke Karokan dengan TCP port 22, kita akan drop. Ini kita akan coba sekali lagi. Nah, itu tidak ada root 10564140 password. Dia hanya blank seperti ini, dan lama-lama juga akan connection timeout. Jadi, ini tidak bisa. Sudah tidak bisa, sudah di-block atau sudah di-drop oleh Speedmora. Nah, jika kita coba alekin dulu, kita setup alekin dulu. Sama juga caranya. Oke.
service start. Oke, terus localhost. Yes. Nggak bisa juga, kita masukin di root. Oke, ya. Lalu kita buka cc sshd permit service ssh localhost. Oke, sudah bisa. Sekarang kita akan coba dengan Alekin. Nah, ini mau ya. Nah, dakwanya ke Alekin. Namun sekarang kita akan lakukan juga pembatasan koneksi ke Alekin dengan kode ini. Sekarang kita akan lihat rules-nya ada dua. Cepat. Nah, di sini udah ada dua. 141 di secure cell di drop, 140 di secure cell juga di drop. Nah, sekarang kita akan coba di 141. Nah, sudah nggak bisa juga. Ini pasti akan timeout karena reconnecting lama. Paketnya juga sudah di block oleh atau di drop oleh Sweetmore. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 13. Soal nomor 14 itu adalah nampaknya web server juga manusia sehingga hanya ingin bekerja di hari kerja. Maka dari itu semua klien hanya bisa mengakses silian dan Slav pada hari Senin sampai Jumat pukul 9 hingga 17. Jadi, kita akan coba mengakses web server. Kita hanya menggunakan NC di sini agar lebih simpel. Kita web server itu Sicilian Slav ya, Sicilian besar. Sicilian itu belum dapat IP. Oke, kita akan set DHCP dulu. Kita pakai DNS tanpa sleeve aja biar cepat. Salah. Ini Ponziani. Ini mah DNS. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Ini bisa. Oh, sudah terpasang sih. Proses sudah selesai. Stop dulu. Oke, sudah mati. Hidupkan lagi. Oh, belum ya?
Hmm, oke. Eh, ah, itu yang ini. Terpasang oh sudah. Oh udah. Ya, harusnya kita coba sebentar lagi. Oh, ini saya tambahin untuk berarti itu ya. Oke, harusnya ini. Nah, maaf maaf. Ziani itu sini. Nah, di sini kita restart, kita matikan, kita start dulu. Kok masih nggak mau? Really, really, really. Ngebug kah? Hmm, broadcasting discovery ya. Laptop. Bisa kok. Nggak ada emang. Ya udah ke zona editor saya bisa 41. Ya udah bisa. Atau emang harus pakai static routing ya? Coba ke sini bisa nggak? Ini juga broadcasting discover. Hmm. Oke, mungkin kita menggunakan IP statik saja di sini agar lebih cepat. Misalnya kita set sama juga 122. Save juga.
Oke. Ini sudah pakai, kita pin dulu 10.56.411 01. Oke, sudah bisa. Ini start. Oke, sudah bisa juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses apa namanya web server. Kita akan buka koneksi di sini dengan menggunakan netcat di port berapa ya? Sekali lagi soal nomor 14. Mana port ya? Oh, Sicilian dan Slav. Nah, di Sicilian itu kan port defaultnya di 80 MC, LP kita buka di 80, port 80. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka dari client group 1. Kita NC VZ 10.56.411.122 dengan port 80. Jika sukses berarti ya sukses karena kita belum memasangkan rules untuk jam kerja di hari Senin sampai Jumat di Sephora. Nah, ini kan sukses nih. Nah, sekarang kita tambahkan rules-nya. Jadi untuk port ini dengan timestamp sekian, tambahkan di Smithmora dulu. Nah, lalu itu kan di accept. Selain di jam tersebut, kita drop. Nah, kita clear tables. Nah, lama banget. Ini kan. Nah, jadi sudah ada. Sekarang kita buka koneksi di grup klien 1 dengan port dan koneksi IP yang sama. Masih sukses. 10.56.41122. TCP DPT 80. 80 ya. 9 sampai 17. Nah, sekarang kita lihat date-nya kapan. Jam 3 pagi. 3 sore. Oke, 3 sore. Nah, ini masih di accept karena ya jam segini masih dalam range ini. Nah, sekarang kita coba ubah jam hari apa ya? Date 10 ya tanggal berapa? Tanggal 6 ya. 12 6 Desember jam 8. Berarti Friday itu nggak bisa di Sabtu. Kita akan coba. Oh, ini di sini ya. Harusnya di klien grup 1. Date 6 12 6 Februari. Nah, sama di Sicilian. Oke. Nah, di sini kan sudah jam 8 dan hari Sabtu, itu harusnya nggak bisa diakses. Kita sudah pasang rules submit Bora, kita buka koneksi lagi. Kita buka di sini. Nah, koneksinya tidak sukses. Paketnya semua di drop, dan connection bakal time out. Mungkin lagi beberapa menit. Nah, jadi seperti itu untuk NCVZ yang port 80, dan kita akan coba di 8000. Port 8000 kita buka NCVZ di port 8000 untuk Slack. MC LP 8000. Kita akan coba di grup 1, NCVZ 40, terus kedua 8000. Nah, ini sukses ya. Sekarang kita akan tambahkan rules juga. Ini kan date-nya masih nih. Date-nya masih nih. Kita sudah set di situ. Kita akan coba ke ini. Tambahkan rules ini. Keluaran. Dan kita tambahkan rules drop-nya juga. Untuk di luar range tersebut. Sekarang kita coba buka di sini. Dan ini date-nya masih default.
Oke, sudah berubah ya. Ini NCLP lagi, 4000. Kita akan coba akses dari sini. Nah, sudah nggak bisa, sama seperti sebelumnya. Sekarang kita akan coba di port 8000. Ini kita tinggal cukup mengubah portnya 8000, port 888 maksudnya. Dan di dropnya, nah, jika kita buka NCP di port 888, NCLP di port 888, kita langsung nggak bisa. Kita buka dulu. Nah, langsung nggak bisa kan? Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 14. Sudah benar semua. Dan soal terakhir, soal 15. Nah, di sini saya menggunakan ulog D2 untuk merekam log pada saat pakai tersebut di drop. Caranya yaitu untuk pertama untuk merekam semua paket yang di drop, firewall Mora dengan log. Saya akan menggunakan ulog D2, yaitu pertama dengan menginstalnya tentu saja. Kita install dulu di Mora, git install ulog D2. Sekarang kita akan membuat chain logging. Oh, belum ya. Kita akan mengubah sedikit konfigurasi pada ini. Dan ulog D2 config. Cari grup sama dengan 0. Kita ubah jadi 1. Nah, ini. Kalau kita service D2, ulog D2 restart. Oke, sudah. Nah, sudah seperti itu. Kita akan membuat chain logging di IP tables. Sekarang kita akan buat untuk setiap paket yang di drop kita limit selama 2 per menit dengan drop forward. Nah, lalu kita tambahkan drop setelah log. Jadi semua paket yang di drop itu akan ditambahkan ke log. Dan kita akan menghapus drop forward yang lainnya. Misalnya kita lihat di IP tables. Kelamaan. Nah, IP tables yang di drop itu 1, 2, 4, 6, 7. Aduh, lupa lagi. Tables di forward 1. Nah, drop sudah hilang, 2 juga sekarang. 1 ini, karena dimakin ke atas kan indeksnya berkurang 1. Oke, nggak ada drop, sekarang kita drop yang kedua. Oke, udah nggak ada drop, 1, 2, 3, 4. 3 dan 3. 3 dan 3. Nah, udah nggak ada drop, karena drop sudah direkam semua melewati log. Sekarang kita akan menambahkan logging forward untuk fallback terakhir. Oke, sekarang sudah selesai. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba ping, melakukan curl seperti tadi juga. Nah, di sini saya akan menggunakan tail untuk memeriksa lognya. Tapi tail apa ya, saya lupa. Tail F. Bentar. Karokan config. Sebentar, apa ya? Jadi var. Oh, ini. Tail F var log ulog syslog emu. Nah, jadi kita akan buka misalnya buka koneksi lagi misalnya di
left, CLP 8000 misalnya. Kita akan buka di random 1. Nah, ini nggak bisa kan? Nah, sudah terekam di sini. Jadi, semua paket yang di drop itu akan direkam melalui log dari logDD Smithmora. Oke, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk soal praktikum yang saya buat. Semuanya juga sudah selesai tanpa ada revisi sama sekali. Jadi, semua sudah terjawab dari nomor 1 hingga nomor 15, tidak ada kesalahan. Dan mungkin tadi sedikit ada kendala dikarenakan saya lupa konfigurasi static routing untuk DHCP yang tadi untuk dynamic routing juga. Jadi ada sedikit kesalahan teknis atau bug juga mungkin. Eh, Sekian dari penjelasan demo saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan maksud dan tujuan, saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.